Salam sahabat Gebada, apa kabar hari ini? Senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudari semua dalam gerakan baca dengar Alkitab atau Gebada. Saya Pendeta Peter Napitupulu dari Sinode Gereja Penyebaran Injil. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 21 dan 22. Tuhan memberitahu kepada Nabi Yehezkiel bahwa dia akan menghakimi secara menyeluruh. Pedang muncul sebagai alat penghakiman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Namun, mengapa Tuhan berkata bahwa dia tidak hanya melenyapkan orang fasik saja, tetapi juga orang benar? Mungkinkah karena orang benar menutup mata terhadap kejahatan? Tuhan menggunakan Babel untuk menghakimi Yerusalem. Dia memerintahkan Yehezkiel untuk mengerang sampai pinggangnya patah dan mengerang dengan sedihnya di depan mata mereka. Bencana yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem begitu besar sehingga tidak bisa untuk tidak mengerang. Dia juga mengatakan bahwa pedang penghakiman ini juga akan ditujukan kepada bangsa Amon. Hal penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah sekali pedang itu terlepas dari sarungnya, maka tidak dapat dimasukkan kembali. Itu berarti pedang penghakiman yang tidak akan bisa dihindari telah tiba. Dan begitu penghakiman dimulai, tidak ada jalan untuk menghentikannya. Rencana penghakiman Tuhan pasti akan terwujud. Berdoa untuk memulihkan total setelah menerima penghakiman mungkin lebih baik daripada berdoa untuk menghindari penghakiman. Pasal 22 menuntut dosa para pemimpin Israel. Awal mula segala dosa adalah melupakan Tuhan Allah. Tidak terkecuali dilakukan juga oleh para imam dan nabi. Karena para pemimpin rohani telah sesat, tidak ada lagi yang dapat mencegah rakyat untuk berbuat dosa. Maka kesesatan dan dosa pun merajalela. Namun Tuhan tidak meninggalkan tanah itu. Tuhan mencari pihak yang bisa menjadi perantara untuk memperbaiki hubungan antara dirinya dan rakyat yang sudah memberontak. Tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Dampaknya adalah kehancuran Yerusalem. Dalam pesan ini terkandung sebuah refleksi bahwa kiranya Anda dan saya dapat menjadi orang yang dicari-cari oleh Tuhan. Mari kita membaca dan mendengarkan pembacaan kitab Yehezkiel pasal 21 dan 22 bersama Gebada. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara.
Dan semua manusia akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Dan engkau, anak manusia, mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, "Mengapa engkau mengeluh?" Jawablah, "Karena suatu berita." Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu. Segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh, pasti datang dan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan. Pedang, pedang yang sudah diasah dan juga digosok. Diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersukacita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Berserulah dan merataplah, hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu, tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan. Sebab pencobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu. Biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh, pedang untuk pembunuhan besar-besaran yang berkeliling menghabiskan mereka. Supaya hati mereka hancur dan yang jatuh berebahan bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh, pedang itu dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah. Pancung yang di kanan dan di kiri, kemana saja matamu menetap. Dan aku juga akan bertepuk tangan dan hatiku yang panas menjadi tenang kembali. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, gambarlah 2 jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Rabah, ibu kota Bani Amon, dan melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah
meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati binatang. Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh dan menyerukan pekik pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan dan mendirikan benteng pengepungan. Tetapi bagi mereka, itu adalah tenungan yang menipu. Walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk, tetapi ia mengingat kesalahan mereka, sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu. Oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah: jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing-puing akan kujadikan dia, ini pun tidak akan tetap, sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang, pedang, sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu, dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu, untuk ditetapkan leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu. Aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu, dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau, anak manusia, maukah engkau menjatuhkan, ya, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian,
Engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram, yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku, dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu.
Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah Aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah.